tunggu ya. Oke, sudah? Ya udah bisa, Bu. Ya, silakan. Ya. Baik. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena takutnya nanti presentasinya jadi nge-lag. Baik, Ya, saya tidak apa-apa. mulai. Selamat siang Bu Sida dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 12 untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai food beverages in hospitality industry tentang restoran. Nah, pasti teman-teman di sini udah nggak asing lagi sama KFC, Solaria, Imperial Kitchen, Sushite, atau misalnya kayak All You Can Eat, Hanamasa, Ice, atau misalnya di Jogja juga ada The House of Raminten. Semua tadi yang saya sebutkan itu termasuk dalam kategori restoran di food beverages di hospitality industry. Kayaknya emang kehidupan sehari-hari itu kayak nggak bisa lepas nggak sih sama restoran. Dan biasanya juga kalau nggak sama teman-teman ya sama keluarga. Jadi kali ini kelompok 12 mau mengajak teman-teman semua buat tahu lebih dalam mengenai sejarah dan sistem-sistem yang berlaku dalam restoran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama ada Regina Rahma, yang kedua ada Sofia Wirda Mustika, dan yang ketiga ada saya Reina Meutia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu nih mengenai sebenarnya gimana sejarah dari restoran. Jadi sejarawan itu mencatat sebenarnya restoran itu udah ada dari 600 tahun sebelumnya. Pada 1100 pada tahun 1100 Masehi sendiri, restoran muncul di Cina. Jadi ceritanya dulu tuh banyak pedagang dari utara yang datang ke selatan. Begitu pula sebaliknya. Nah, mereka semua ini tuh nggak terbiasa sama masakan lokal yang yang disediakan di kota tersebut. Jadi restoran mulai 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 dibangun, terus restoran-restoran ini menyediakan makanan yang menyesuaikan dengan lidah para pedagang tadi. Lalu di Jepang, budaya restoran muncul dari tradisi kedai teh di tahun 1900-an Masehi. Jadi para chef di sana tuh menyediakan sebuah tradisi di mana seluruh menu yang disajikan dibuat untuk menceritakan kisah tentang sebuah tempat atau musim-musim tertentu yang ada di Jepang. Nah, lalu konsep restoran lama-kelamaan mulai berkembang di daratan Eropa. Makanan juga di daratan Eropa. Lalu yang terutama di daerah Prancis. Kata restoran sendiri pertama kali ditemukan di Prancis pada abad ke-16, berasal dari kata restorer yang artinya pembangkitan tenaga. Nah, pada abad ke-18, restoran memiliki arti yang lain, yaitu diartikan sebagai ruang kecil di sebuah pondokan atau tavern. Nah, tavern ini tuh kayak sebuah tempat buat wisatawan asing gitu buat makan di situ. Jadi ini tuh udah kelihatan ya kayak konsepnya berbeda sama yang di Asia tadi. Jadi kalau di Perancis ini dia lebih terbuka, udah ada wisatawan asing yang datang. Kalau tadi kan masih dari masyarakat lokal aja gitu. Nah, uniknya di Eropa ini tuh pada saat pada masa itu dia eh, s- kalau makanan itu kita nggak bisa milih mau makan apa gitu kayak di menunya itu belum ada. Jadi chef itu yang menentukan kita mau makan apa pada saat itu. Dan itu cuma disediakan pada pukul 1 siang. Tapi tahun 1782, restoran yang terletak di Rue de Richelieu, maaf kalau pronunciation salah, itu mereka mulai memberikan inovasi, mereka mulai bikin daftar makanan di menu-menu gitu biar pelanggan bisa milih dan mulai chef itu masak sekali buat satu orang gitu, nggak kayak dulu yang masak sekali buat banyak orang langsung. Nah, eh, untuk sejarahnya cukup segitu aja. Eh, Selanjutnya saya akan serahkan kepada Regina untuk menjelaskan tentang primary market dari restoran.
Oke, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 target pasar dalam bisnis restoran. Yang pertama yaitu tentang Gen Y. Generasi Y adalah sebutan untuk generasi milenial yang dominan lahir pada tahun 1980 hingga 2000. Biasanya orang Gen Y ini bekerja paruh waktu dan belum memiliki pendapatan yang cukup besar. Dalam memilih restoran Gen Y lebih memilih restoran dengan harga rendah namun layanannya maksimal. Generasi Y ini juga lebih sering memesan makanan secara online. Kemudian yang kedua adalah Gen X. Generasi X merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1965 hingga 1979. Pada generasi ini mereka sudah memiliki pekerjaan yang mapan dan kondisi finansial yang baik. Untuk masalah memilih restoran, Gen X akan lebih tertarik dengan restoran yang menawarkan program all you can eat dengan suasana makan yang nyaman. Dan yang ketiga, ini kategori di luar usia. Kategori target usia ini kebanyakan adalah para profesional yang sering menghabiskan waktu dengan makan bersama klien. Pada target ini, mereka suka dengan pelayanan restoran yang cepat serta lokasi restoran yang dekat dengan kota mereka. Kemudian yang keempat, yaitu empty nesters. Kebanyakan dari mereka berusia 50 hingga 64 tahun. Orang dengan kategori ini biasanya sudah hidup sendiri dan terpisah dari anak-anak. Keuangan yang mereka miliki juga sudah baik, sehingga mereka akan suka mengunjungi restoran kelas atas. Target pasar ini lebih fokus pada restoran dengan pelayanan yang baik dan makanan yang enak tanpa mempermasalahkan harga. Kemudian yang terakhir adalah baby boomer. Target pasar baby boomer ini lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Kebanyakan dari mereka merupakan para profesional kaya yang secara finansial mampu pergi ke restoran kelas atas. Biasanya mereka sudah menjadi kakek dan nenek, sehingga suka dengan suasana restoran yang nyaman dan bersifat kekeluargaan. Slide selanjutnya. Nah, untuk target pasar dari KFC yaitu KFC menspesialkan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam dengan target pasar adalah keluarga segala usia dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6 hingga 15 tahun dan remaja 16 hingga 25 tahun. Strategi pemasaran KFC dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal mampu menunjukkan kemajuan produknya dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah beberapa jenis-jenis supplier dari restoran. Supplier yang pertama yaitu supplier makanan grosir nasional. Biasanya ini dari petani, kemudian ke supplier grosir nasional, baru dibeli oleh konsumen. Toko serba ada menyediakan bahan makanan seperti daging, hasil bumi, makanan kering, dan produk susu. Pedagang grosir nasional bekerja sama dengan supplier besar petani untuk mendapatkan berbagai macam bahan untuk restoran. Pengiriman barang yang dilakukan melalui truk dan biasanya bisa dipesan secara online melalui telepon atau terkadang melalui aplikasi. Kelebihan dari supplier makanan grosir nasional ini adalah terdapat banyaknya pilihan barang, sumbernya terpusat untuk banyak barang dan lebih banyak diskon penawaran secara massal. Dan kekurangannya adalah kemungkinan kecil untuk membangun hubungan antar pembeli dan penjual. Terlalu umum, kurang terspesialisasi mengenai produk barang yang dijual. Bahan-bahannya biasanya kurang segar. Kemudian yang kedua adalah petani. Kalau petani itu biasanya dilakukan secara langsung dari petani langsung dibeli oleh konsumen. Supplier petani dilakukan secara langsung bisa memesan melalui petani atau koperasi pertanian. Bekerja dengan petani lokal dapat dilakukan dalam bentuk hubungan langsung atau melalui peternakan yang lebih besar yang memiliki jaringan distribusi yang sama dengan grosir nasional. Kelebihan dari petani ini adalah bahan-bahannya yang segar dan membangun hubungan secara langsung. Kekurangannya adalah harus mengambil sendiri, tidak ada pengiriman, dan jarak yang diperlukan lebih jauh. Kemudian yang ketiga adalah pasar makanan lokal. Biasanya, koki berbelanja di pasar makanan lokal untuk bahan-bahan yang bersumber secara lokal. Petani yang berjualan di pasar sudah mulai menyisihkan sebagian hasil panen terbaiknya untuk pemilik restoran. Berbelanja di pasar lokal kemungkinan pemilik
restoran untuk memilih sendiri bahan dan berbicara langsung dengan petani yang menanam bahan makanan mereka. Kemudian yang keempat adalah supplier organik bisa didapat dari berbagai sumber, dari grosir nasional besar hingga pertanian lokal. Dan yang kelima, tukang daging. Daging bekerjasama dengan peternak yang telah menjalin hubungan dengan mereka. Dan yang keenam terakhir adalah supplier makanan laut. Beberapa pemasok ikan hanya menjual makanan laut segar bersumber dari lokal atau jaringan internasional. Penyedia lain berspesialis dalam varietas beku. Slide selanjutnya. Kemudian ada strategi-strategi yang dilakukan dalam pemasaran KFC. Yang pertama yaitu kesempurnaan resep makanan. KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumennya. Yang kedua adalah fasilitas yang lengkap. KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, pemilihan lokasi yang strategis. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Kemudian strategi harga dengan memberikan paket yang menarik. Dan yang terakhir, partnership dengan perusahaan lain. Dalam KFC ini, ayam suppliernya berasal dari PT Fast Food Indonesia yang mengandalkan 18 pemasok besar yang mempunyai blasting system mesin pembeku ayam dan bumbunya masih berasal dari pemasakan Colonel Sanders yang dikirim dari Amerika Serikat. Slide selanjutnya. Nah, kemudian pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sofia. Baik, terima kasih Regina. Topik selanjutnya adalah Food and Safety, Quality and Control. Penyediaan bahan makanan tidak bisa lepas dari peran pemasok. Sebuah bisnis makanan pasti sangat bergantung kepada pemasoknya, sehingga penting bagi mereka menentukan bagaimana pemasok tersebut dapat diandalkan untuk menghasilkan komoditas yang berkualitas, aman, dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, perusahaan perlu mengaudit pemasok untuk memastikan apakah kepercayaan mereka berada di tangan yang tepat. Makanan yang dikirim haruslah segar, disegel atau dikemas dengan tepat, dan pada suhu yang tepat pula. Kondisinya juga harus baik, tidak ada tanda-tanda terkontaminasi atau kerusakan fisik. Nah, setelah menerima pasokan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menyimpan bahan makanan sebaik mungkin dengan memperhatikan rotasi stok. Misalnya, memastikan bahan makanan yang lebih tua untuk digunakan terlebih dahulu. Kemudian, kontrol dan pengukuran suhu. Misalnya, apakah bahan yang bersangkutan harus disimpan di suhu ruangan atau di suhu yang lebih rendah. Nah, setelah itu juga harus dilakukan pemantauan rutin agar suhu tetap sesuai dan tidak berubah-ubah. Kemudian menghindari kontaminasi, misalnya dengan menyimpan secara terpisah makanan yang sudah dimasak dengan makanan yang masih mentah. Kemudian ventilasi. Nah, ventilasi ini biasanya diperlukan untuk makanan dengan rasa dan aroma yang kuat, contohnya seperti keju. Kemudian poin yang sangat penting yaitu kebersihan. Semua unit yang bersangkutan perlu dibersihkan secara berkala. Selanjutnya bagian pengolahan makanan. Sebelum mengolah makanan harus ada persiapan yang setidaknya meliputi personal hygiene, di mana pengolah harus sehat jasmani. Jika terdapat luka harus segera ditutup dengan penutup yang tahan air. Kondisi badan harus bersih dan tanpa perhiasan apapun. Selain itu, pengolah harus memakai pakaian pelindung serta penutup kepala. Kemudian, peralatan yang bersentuhan dengan makanan harus bersih, food grade tanpa celah retakan, tahan air, dan mudah dibersihkan secara menyeluruh. Kemudian, bahan baku yang digunakan memiliki kualitas tinggi. Lalu, melakukan quality control, melakukan kontrol suhu untuk membatasi pertumbuhan bakteri. Kemudian memperhatikan metode-metode memasak tertentu untuk mengurangi potensi bahaya dalam memasak, misalnya dengan mengoperasikan alat masak sesuai prosedur. Dan yang terakhir, manajemen pengolahan limbah yang baik. Halaman selanjutnya, Reina. Nah, KFC sendiri memiliki pemasok yang profesional, kredibel, dan teruji dengan standar internasional. KFC berkomitmen untuk selalu menjaga kesegaran produk mereka, yang mana produksi hari ini tidak akan dijual pada esok hari alias masih fresh. Di sini KFC juga
menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, untuk terus memperbaharui kesegaran bahan baku yang mereka miliki. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih presentasinya tentang restoran dengan mengambil contoh KFC. Silakan, masih ada ya 1 atau 2 pertanyaan. Ada beberapa hal yang menarik tadi. Kalau untuk saya sendiri yang menarik adalah tentang marketnya ya, ada Gen X, Gen Y dan sebagainya. Silakan. Yang lain, apakah ada pertanyaan atau komentar? Apakah tadi semuanya memperhatikan? Tidak ada? Belum ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu saya ya yang nanya ya. Oke, mungkin satu pertanyaan dari saya untuk kelompok ini. Tadi saya suka sekali mengapresiasi risetnya teman-teman, pencarian teman-teman gitu ya, terutama yang tentang pasar atau market gitu ya. Nah, tadi disampaikan ada generasi X, generasi Y gitu ya, baby boomer dan sebagainya. Dalam pencarian teman-teman ada nggak yang spesifik membahas tentang generasi Z dan sesudahnya gitu ya, terhadap berarti mungkin usia teman-teman ya, itu pilihannya terhadap tempat makan dalam kategori atau klasifikasi restoran itu seperti apa? Sebentar ya Bu Zida, mau diskusi sebentar. Oke. Yang lain boleh loh menanggapi, karena ini pengalaman teman-teman sendiri juga kan. Izin masuk, Bu. Oke, silakan. Silakan. Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar, tapi sempat putus-putus. Izin menjawab, Bu. Jadi, Ya. menurut saya sendiri, yang generasi Z kan udah termasuk generasi kita ya, Bu. Kita tuh mungkin memiliki, cenderung memiliki waktu luang yang cukup, terus tapi dibatasi dengan budget. Soalnya kan kebanyakan dari generasi Z itu seperti kita itu masih belum bekerja, masih belum mendapatkan penghasilan yang tetap, masih di bawah tanggungannya orang tua. Kebanyakan kita masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Nah, karena kebanyakan kita berstatus itu, mungkin dalam hal pemilihan restoran, kita juga bakalan mempertimbangkan apakah restoran tersebut memiliki jaringan wifi untuk mungkin mengerjakan tugas. Terus mungkin apakah harga-harga yang ditawarkan oleh restoran tersebut masuk nggak sih sama kantong kita, kantong pelajar, seperti itu, Bu. Sama karena kebanyakan sekarang itu dari mahasiswa tuh mungkin karena internet tuh udah sangat-sangat berkembang ya, Bu. Jadi banyak sekali orang itu yang mempertimbangkan tempat-tempat yang istilahnya itu instagramable banget gitu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Anur mau melanjutkan, silakan. Izin menambahkan sedikit aja, Bu, dari yang disampaikan Iswan. Mungkin tadi setuju banget sama Iswan. Yang paling penting tuh mungkin ya internet, terus habis itu tempat yang cozy juga buat nongkrong sama teman-teman. Jadi selain kita makan di restoran, kita juga bisa spend waktu yang lebih lama gitu kalau generasi Z biasanya. Terus juga bener banget yang tempat yang instagramable, jadi kayak bisa buat foto-foto, selfie-selfie kayak gitu. Jadi mungkin kebutuhan akan internetnya lebih tinggi gitu, jadi bisa posting dan lain-lain gitu deh. Terima kasih. Dari kelompok ini ada yang mau menambahkan? Tadi Iswan dan Anur sudah mungkin menyampaikan pengalamannya ya sebagai generasi Z gitu ya, bagaimana memilih tempat makan dan sebagainya gitu. Silakan. Sudah ketemu jawabannya tadi? Izin buat menambahkan, kelompok kami sangat setuju sama yang sudah disampaikan sama Iswan sama Anur tadi. Nah, menurut kelompok kami juga
preferensinya Gen Z dalam memilih restoran juga tergantung pilihannya, bisa nggak restoran itu menyediakan apa sih kayak delivery foodnya gitu, kayak misalnya bisa lewat Gojek, bisa lewat GoFood, terus GrabFood atau Shopee Food kayak gitu. Terus juga biasanya Gen Z ini banyak banget dipengaruhi sama sosial media, biasanya kayak memang misalnya lagi hype di sosial media, lagi rame, biasanya di TikTok kayak gitu banyak banget yang ngerekomendasiin ABCDE restoran mana aja, biasanya Gen Z ini jadi terpengaruh buat nyobain gitu. Terus juga biasanya Gen Z lebih banyak yang ke tempat-tempat junk food, maksudnya kayak fast food, maksud saya kayak fast food kayak McD, terus KFC, AW kayak gitu. Mungkin dari kelompok kami segitu, Bu. Baik, terima kasih. Tadi saya merangkum dari Iswan, Anur, sama kelompok ini ya. Jadi karakteristik gitu ya, sepertinya generasi sekarang itu sesuatu yang mungkin mudah gitu ya, memberikan semua yang dibutuhkan gitu ya, kebutuhannya saat ini ya mungkin internet dan sebagainya gitu ya. Mungkin karena juga dalam usia remaja gitu ya, di mana peer group sangat penting, jadi tempat yang bisa nongkrong bareng-bareng sama teman gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi juga layanan delivery penting, dan karena karakteristiknya yang apa ya, sangat medsos banget mungkin begitu ya, karena melek teknologi dan sebagainya. Jadi rekomendasi itu mereka dapatkan dari media sosial. Mungkin itu juga ya yang membuat apa ya, banyak gitu ya usaha tempat gitu ya, mungkin tempat makan dan sebagainya yang sering baru misalkan setahun, 6 bulan, awal-awal rame, terus kemudian mendadak habis itu jadi sepi makin sepi gitu ya. Terus muncul yang baru, rame, sepi. Mungkin itu juga ya yang apa ya, kalau kita sesuaikan dengan karakter generasi Z yang selalu mencoba atau ingin hal yang baru dan sebagainya. Jadi kalau ada yang lagi tren akan berbondong-bondong ke sana gitu ya. Tapi kalau ada tempat yang baru yang lebih menarik akan ganti gitu. Dan restoran mungkin sekarang itu tidak hanya kemudian menyajikan apa ya, bukan lagi makanannya atau rasanya, tetapi harus ada unsur lain gitu ya, mungkin yang mendukung gitu agar apa mungkin customer yang generasi saat ini dan apa datang ke situ. Mungkin kira-kira itu. Nah, benar enggaknya kita kembalikan lagi pada masing-masing ya, seperti itu. Apakah yang penting murah gitu kan atau apa gitu, pasti masing-masing punya preferensi yang berbeda-beda. Terima kasih. Kita lanjut ya ke kelompok selanjutnya, ada Muhammad Faiz Rehan, maksudnya jadi satu nama itu. Fania Sekar, ada Anur, ada Muhammad Nufail. Silahkan. Ya. Terima kasih Bu Sida atas kesempatannya. Jadi apakah sudah terlihat teman-teman? Udah ya? Sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Cafe and Pubs akan menjelaskan mengenai Cafe and Pubs in Hospitality Industry. Boleh next? Oke. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Jadi saya Anur Herunisa. Di sini foto saya masih teman-teman tahu nih kayaknya gimana di Tempo Gelato ya teman-teman. Mungkin suka nongkrong juga nih di Tempo Gelato. Oke, selanjutnya ada Mas Nufail nih. Mas Nufail lagi nongkrong di Cafe Kaktus teman-teman. Terus selanjutnya ada Mbak nongkrong di yang terakhir ada Mas Adip yang nggak punya foto nongkrong, jadi nggak apa-apa deh, foto lucu aja gitu ya. Boleh next. Oke, boleh next. Oke, baik. Ya, ini teman-teman bisa untuk scan barcode dulu di sini. Kelompok kami ingin tahu nih kira-kira
setelah mendengarkan VN Pops, teman-teman tuh ada terpikir apa gitu, aktivitas apa yang ada di benak teman-teman. Boleh mungkin Mbak Fania dikirim juga linknya biar teman-teman bisa ngisi. Boleh dikirim ya teman-teman. Mungkin bisa di ini ke share screen Mentimeter dulu ya. Itu teman-teman bisa diisi link Mentimeter yang ada di kolom chat ya. Wah, ternyata udah banyak nih. Ada yang ngopi, dugem, astagfirullah. Terus nongkrong. Terus apalagi nih, 15.000 nongki 5 jam. Oh ya bener tuh, mahasiswa banget ya kayaknya. Santai, mahal. Apalagi tempat mejeng. Ngebir, ya bener tuh, ngepub tuh di bir. Di bir. Ngebir di pub. Ngedate, wah ada yang suka ngedate di cafe mana nih? Chill, kencan, expensive, Rater nih, kayaknya ada brand ambassador Rater ya. Terus lagi nih, main, oke, kayaknya udah banyak juga nih teman-teman, nugas. Banyak juga teman-teman yang udah nulis, mungkin semenit lagi ya, kita tutup. 13.48 kita back to presentasi. Oke, party, baik. Oke, mungkin bisa kembali ke slide presentasi. Nah, baik. Tadi kan teman-teman udah ikut sharing nih, apa aja sih yang dilakuin kalau kita ada di kafe sama di pub. Bener banget teman-teman. Bisa nugas, bisa ngedate, bisa semua itu benar bisa dilakuin di kafe and pub. Nah, apa sih kafe itu? Kafe itu tempat penyedia makanan dan minuman ringan yang menyuguhkan suasana tertentu. Mungkin mirip ya sama restoran, cuman kalau di kafe ini kita lebih juga menjual tempatnya gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng, ngecil bareng di kafe gitu. Nah, kalau pub itu singkatan dari public house yang merupakan tempat penyedia minuman beralkohol. Nah, alkohol di sini secara legal gitu dijualnya oleh pub. Jadi bukan ilegal gitu ya, teman-teman. Mungkin setelah ini kita akan belajar tentang sejarah dari kafe and pub. Nah, sekarang kita masuk ke bagian background history. Nah, mungkin teman-teman yang sering ke coffee shop belum tahu gimana sih awalnya berdirinya adanya coffee shop sendiri. Nah, jadi itu awalnya coffee shop ini dibuat berdasarkan model bar di Italia. Jadi bar di percakapan yang bersifat pribadi, sosial, bisnis. Biasanya di sana tuh banyak juga sebagai tempat untuk berkumpul, sarana bersilaturahmi sama orang-orang kayak gitu. Nah, terus dikembangin di Amerika, tepatnya di Kanada. Itu tapi minumannya yang awalnya espresso yang diambil dari Italia dikembangkan jadi adanya cappuccino, macchiato, latte, ya disesuaikan sama lidah-lidahnya orang Amerika. Kayak gitu. Terus bar ini
yang awalnya coffee shop berkonsep bar ini diubah lagi kondisinya sesuai dengan tujuan target pasar mereka, di mana pelajar serta pengusaha ini mengubah kedai kopi sebagai tempat untuk bersantai, bersosialisasi, bekerja, dan belajar. Contoh-contohnya banyak, kayak tadi Anur nongkrong di Sinergi. Ini contoh salah satu contohnya ada Starbucks, tadi juga ada Retar, kayak gitu. Terus selanjutnya ada sejarah mengenai pub. Mungkin teman-teman banyak yang kayak, loh apa nih pub, baru dengar gitu. Soalnya saya sendiri juga baru dengar. Jadi pub ini awalnya mulai saat penjajahan Romawi di Inggris. Terus pada abad 16 sampai 18 perusahaan banyak yang produksi bir, sehingga pada abad-abad itu disebut dengan gin grace. Kemudian karena adanya banyak perusahaan yang produksi bir ini, terbit UU GIN 1751 yang berisi kewajiban bahwa penjual itu hanya menjual ke tempat-tempat yang berlisensi dan menempatkan tempat minum di bawah kendali hakim lokal. Jadi penjualan ini udah ada aturannya dan diawasi. Kemudian karena saking banyaknya, terus akhirnya muncul lagi UU mengenai UU Undang-Undang Anggur dan Rumah Bir, bahwa penjualan itu hanya dibatasi waktunya harinya, jadi nggak setiap hari gitu. Terus akhirnya karena masih ramai banget nih, terus akhirnya muncul lagi aturan Defense of the Realm Act 1914 bahwa penjualan bir ini cuma boleh sampai jam 11 malam gitu. Contohnya onenan pub, terus kalau di Jogja ada play on kayak gitu. Selanjutnya bisa ke primary market. Oke, jadi primary market dari cafe and pub itu berdasarkan usia, itu usia remaja hingga dewasa. Jadi bisa dibilang generasi Y dan Z ya teman-teman. Tapi khusus pub itu untuk 21 tahun ke atas. Nah, berdasarkan ekonomi, karena cafe dan pub itu cenderung cukup mahal, jadi menyasar masyarakat ekonomi menengah ke atas. Dan berdasarkan lifestyle, cafe dan pub juga menyasar anak-anak muda yang suka nongkrong, mahasiswa, dan pelaku bisnis, di mana karena kafe itu biasanya kan menyediakan kayak tempat yang cozy buat nongkrong gitu, terus misalnya ada meeting room ataupun ada working space untuk kita belajar dan kerja gitu. Oke, boleh next. Nah, untuk berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan industri kafe dan pub, mereka memerlukan supplier atau pemasok yang dapat mengakomodir kebutuhannya tersebut. Dalam hal bahan baku, industri ini memerlukan supplier dari industri grosir bahan baku untuk pembuatan food and beverage, penjual frozen food, pasar, petani kopi. Kemudian karena pub menjual minuman beralkohol, maka mereka perlu pemasok dari pabrik minuman beralkohol itu sendiri. Mereka juga, selain itu, industri kafe dan pub juga membutuhkan pemasok untuk barang-barang pendukung seperti toko mebel, toko dekorasi, grosir, dan juga pabrik mesin kopi. Selanjutnya, kan? Nah, di slide berikutnya ini ada 3 tahapan menurut Urban, Rainer, dan Porter pada tahun 2004. Menurut mereka, ada 3 tahapan dalam mengelola permintaan, operasional, pembelian, hingga aliran produk sehingga menghasilkan produk yang efisien. Yang pertama, tahap upstream atau rantai suplai hulu. Secara singkat, tahap upstream bisa diartikan sebagai pencarian bahan baku, seperti dalam industri kafe, yaitu mencari petani kopi yang sesuai, mencari pabrik bahan baku, dan dalam industri pub, yaitu mencari minuman beralkohol dari pabriknya langsung. Tahap yang kedua yaitu tahap midstream atau rantai suplai tengah. Tahap midstream ini bisa diartikan sebagai seluruh proses merubah bahan baku dari pemasok sehingga menjadi produk yang siap dinikmati konsumen. Seperti dalam industri kafe, yaitu ketika tahap memproduksi biji kopi menjadi minuman yang siap dikonsumsi. Selain itu, proses perencanaan dan juga kontrol terhadap proses produksi juga termasuk di dalam tahap midstream ini. Tahap yang terakhir yaitu tahap downstream, yaitu tahap ketika produk sudah siap dikonsumsi oleh konsumen. Next. Ya, ini sekarang kita dari cafe and pubs yang ada di kajian hospitalitas, yaitu ada quality control dari health and safety,
oleh KVN PAPS. Yang pertama ada risk assessment atau merupakan manajemen atau pengelolaan dari resiko yang kemungkinan terjadi. Jadi setiap KVN PAPS itu pasti harus memanajemen dan mempersiapkan tentang resiko yang akan kemungkinan terjadi. Kemudian ada health and safety training for staff, yaitu melakukan training dari para pegawai yang bekerja dan memastikan supaya kesehatan keselamatan dalam bekerjanya. Terus yang kemudian ada site and equipment health and safety, yaitu memastikan tempat dan juga peralatan yang ada di KVN PAPS itu tetap aman dan bersih dan juga tentunya tidak menimbulkan penyakit. Terus kemudian ada penerapan CHSE yang seperti kita tahu yaitu penerapan karena adanya coronavirus ini yang biasanya di KVN PAPS itu tetap menjalankan protokol CHSE. Kemudian ada housekeeping yang biasanya pembersihan secara rutin, kemudian ada safety checks and procedure, yaitu memastikan kembali semua prosedur dan pelaksanaan KVN PAPS. Kemudian ada coffee machine care, yaitu biasanya karena di KVN PAPS itu tersedia adanya kayak menjual kopi kan biasanya, jadi kayak baristanya gitu pasti rutin untuk mengecek dari mesin kopinya untuk tetap menjaga rasa dari kopi tersebut. Next. Dan kemudian ini ada peraturan tentang kafe dan pubs atau usaha bar atau rumah minum yang ada di Indonesia. Jadi usaha kafe dan pubs di Indonesia itu sudah legal dan ada undang-undang yang mengatur. Kemudian next. Dan berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Untuk teman-teman atau Bu Zida mungkin bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Oke, mungkin saya dulu sebelum yang lain. Itu Adib, apakah fotomu yang dipasang di situ sudah mendapat persetujuan darimu? Belum, Bu, tapi nggak apa-apa. Belum. Saya belum sempat foto di kafe, Bu. Adanya cuma itu. Mahal ya ini presentasi kelompok ini, fotonya harus yang di kafe gitu. Kafe dulu. Tapi gitu, nggak apa-apa, Bu, biar teman-teman fokus lagi. Iya, itu bikin bangun tuh, bikin Heriswang bangun katanya nggak ngantuk. Oke, itu aja. Silakan yang lain nanya dong. Silakan bertanya. Mungkin ada yang mau. Oke, Heriswang, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Zida dan terima kasih juga sudah membangkit tempat-tempat yang bersangkutan, terutama kafe berdasarkan presentasi teman-teman tadi. Nah, penerapan yang paling relevan karena kan peraturan-peraturan CASE ini kan juga menurut aturan-aturan yang dibacakan tadi kan itu juga cukup berat ya, terutama orang atau pebisnis-pebisnis yang pemula atau yang masih amatir itu juga pasti mengalami kendala-kendala tertentu. Nah, bagaimana penerapan itu diterapkan untuk bagi orang yang pemula atau masih basic gitu? Itu seperti apa CASE-nya atau aturannya? Apakah ada yang aturan dikurangi dari CASE itu atau memang seperti apa? Mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Oke. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Karena itu Sabrina sepertinya juga mau bertanya. Baik, mungkin ditampung dulu nggak apa-apa, Ibu. Kalau gitu, silakan Dava pertanyaan. Kalau dari aku pertanyaannya, itu kan tadi ada penjelasan di PAP itu kan harus 21 tahun. Di atas, maksudnya di atas 21 tahun. Semisal kayak, kan usia remaja 18 tahun dan 22 tahun kan mungkin fisikalinya kan mungkin hampir sama nih. Nah, itu ada syarat-syarat tersendiri nggak ya? Kalau misal 21 tahun tuh harus gimana? Membuktikan bahwa umur segitu tuh bisa masuk PAP atau persyaratan masuk PAP sendiri tuh ada nggak? Oke,
Baik, terima kasih Dava atas pertanyaannya. Mungkin dua dulu ya teman-teman. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Harry Swang mengenai peraturan ya penerapan CHSE dalam kafe gitu. Jadi kalau di CHSE itu sebenarnya itu tuh adalah standarisasi dari health and safety kafe tersebut, dan CHSE juga sebenarnya tidak wajib gitu, tidak wajib untuk setiap kafe, namun diharapkan dapat memenuhi standarisasinya karena mungkin itu juga kan peraturan yang baru ada setelah pandemi ya teman-teman, sehingga mungkin dulu tuh saat pandemi kan kekhawatiran pengunjung terhadap health and safety di kafe tuh jadi kayak takut gitu kan. Nah, karena adanya CHSE sehingga itu menimbulkan kepercayaan kembali pengunjung terhadap health and safety di kafe tersebut. Nah, sebenarnya itu basic juga sih teman-teman, nggak terlalu ribet dan nggak terlalu memakan banyak biaya juga karena emang sesuai prosedurnya aja, kayak mencucinya, terus habis itu adanya jaga jarak dan lain-lain seperti itu. Terus untuk ini yang lainnya itu adalah quality control dari food and safety di kafe tersebut, dan itu nggak semuanya harus lengkap seperti itu. Jadi kan ada juga yang kafe tidak ada kopinya, jadi dia misalnya khusus ke es krim, atau misalnya ada kafe yang kayak fokus-fokus kafe berbeda-beda gitu. Sesuaikan dari quality control yang ada di sini. Jadi nggak, misalnya kita pebisnis kafe pemula nih, kita bisa nih ngelakuin bisnis kafe yang tetap memperhatikan quality control dari health and safety kita gitu, tapi tanpa membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kayak basic-basicnya aja gitu. Mungkin untuk yang pertanyaan Dava bisa dijawab sama teman saya. Ya, saya mau mencoba pertanyaannya Dava. Nanti silakan Bu Zida atau teman-teman jika mau menambahkan pertanyaan saya atau mau menyanggah. Karena kalau setahu saya di Jogja sendiri tentang regulasi masuk ke klub atau bar yang batas usia minimalnya 21 tahun itu 21 tahun ke atas itu memang kadang kan fisik emang kadang mirip ya, cuman biasanya suatu pub yang biasanya tidak, dalam tanda kutip, tidak nakal itu pasti meminta KTP dari pelanggannya, kecuali kayak ini masih banyak juga pub atau bar yang ada di Jogja itu yang tidak meminta KTP, jadi kayak orang yang ke sana itu bisa beli, dan itu mungkin bisa dianggap pub sebagai bar atau pub yang nakal. Dan sebenarnya kalaupun mau dilihat dari regulasi yang legal ya itu harus menunjukkan KTP dan harus usia 21 tahun ke atas, karena pada dasarnya kan minuman beralkohol yang diperjualbelikan itu tidak diperuntukkan untuk 21 tahun ke bawah. Seperti itu, Dava. Apakah cukup terjawab atau tidak? Terima kasih. Oke, terjawab ya. Yang Harry Swang tadi terjawab ya. Jadi CHSE itu sebenarnya jaminan gitu ya, semacam jaminan agar customer, kalau di tempat wisata berarti wisatawan, kalau mungkin di kafe, restoran dan sebagainya, agar customer itu merasa aman ketika makan di situ. Jadi itu mungkin sesuai kebutuhan dari si kafe atau restoran itu sendiri gitu ya. Tentunya banyak sekali mungkin jenis-jenis usaha bisnis makanan gitu ya, yang dia adalah SME, small and medium, yang mungkin tidak bisa gitu ya mengurus sertifikasi CHSE dan sebagainya. Bayangkan mungkin kalau yang pinggir jalan, skalanya kecil gitu ya, yang mungkin omset hariannya tidak lebih dari 100.000, mungkin membayangkan keribetannya mengurus CHSE dan sebagainya tidak sebanding, bisa jadi seperti itu. Untuk pub sepertinya ada sama-sama menjual minuman keras gitu ya, minuman alkohol, minuman keras, minuman beralkohol, tapi mungkin ada bedanya juga antara ada berbagai jenis ya, ada pub, ada mungkin diskotik dan sebagainya. Kalau diskotik itu yang kemudian selalu ada musik yang kenceng banget itu di dalamnya gitu ya, dan biasanya kalau diskotik banyak banget security-nya di situ, jadi memang ketat gitu ya mengecek KTP gitu ya dari setiap yang berkunjung, karena itu berhubungan juga dengan, jadi bisnis kayak diskotik, pub itu mahal banget gitu kan, sudah harga minuman beralkoholnya semua import, itu mahal, belum lagi isu keamanannya karena
bagaimana kalau ada banyak yang mabuk di situ, terus rentan kriminalitas dan sebagainya, itu kan sebenarnya bisnis yang mahal banget. Jadi mereka punya ya semacam safety prosedur sendiri ya, termasuk memastikan yang datang menunjukkan KTP dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman gitu ya, mengunjungi entah pub, diskotik. Kalau kafe pasti banyak gitu ya. Kafe sekarang bermacam-macam. Kalau dari asal katanya sebenarnya kafe itu ya menjual kopi gitu ya, tapi tadi disampaikan Anur ada yang tidak menjual kopi, berarti sebenarnya itu bukan kafe gitu ya, tapi tetap disebut kafe itu karena perkembangannya yang luar biasa gitu. Oke, terima kasih presentasinya, menarik juga tadi apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kafe gitu ya, yang sedang ngetren saat ini gitu ya, budaya minum kopi menjadi semakin ngetren gitu ya sekarang, terus kafe menjamur di mana-mana. Selanjutnya kelompok ketiga ada Ade Ika, ada Asti, dan juga ada Maria Karina. Silahkan. Baik, Bu Zida dan teman-teman, saya izin untuk share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat di layar Zoom, teman-teman? Sudah, di tempat Sudah, saya. Asti. Baik, langsung saja saya mulai. Selamat siang Bu Sida dan teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Ade Ika Rayikinasi, Asti Azeri, dan Maria Karina Putri Kinanti. Sebelumnya saya pribadi memohon maaf karena tidak bisa on cam, karena sedang berada di luar dan jaringannya sedang tidak stabil. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Food and Beverage in Hospitality Industry, yaitu bisnis catering. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Secara sederhana, seni kuliner mengacu pada seni menyiapkan, memasak, menyajikan, dan mempromosikan makanan. Ini mungkin sering dalam bentuk makanan di restoran, tetapi seni kuliner dapat merujuk ke semua profesi yang melibatkan menyiapkan, memasak, dan menyajikan makanan. Salah satu cara sederhana untuk berpikir tentang seni kuliner adalah dengan mempertimbangkan apa yang membuat makanan menggugah selera. Sebagai manusia, kita menilai makanan dari penampilan makanan itu sendiri, bagaimana disajikan, bagaimana baunya, bagaimana kinerja atau perilakunya saat kita mencicipinya, bagaimana rasanya di lidah, dan tentu saja bagaimana perasaan kita. Kita mungkin tidak menyadari bahwa semua faktor ini berperan dalam kenikmatan makanan kita. Tetapi semua indera ini bekerja setiap kali kita memiliki makanan di depan kita. Hal ini merupakan peran profesional seni kuliner untuk memastikan bahwa semua indera ini terpuaskan secara positif. Sejarah bisnis catering. Tata boga mulai berkembang sebagai disiplin ilmu pada era Hindia Belanda di abad ke-19 Masehi. Para juru masak bertugas untuk menyiapkan makanan untuk para pejabat Belanda dan pembesar lokal, di mana hidangan yang disajikan dinamakan boga Hindia atau Indish cooking. Pada pertengahan abad di area muncul, jasa ini ditawarkan di biara-biara untuk para peziarah Kristiani yang pergi ke Roma. Pada masa pemerintahan Charlemagne, bisnis catering mulai berkembang dan menyebar ke seluruh Korea. Industri bisnis catering secara luas juga tersebar di Jerman pada abad ke-14 dan abad ke-15. Bisnis ini sudah mulai melibatkan banyak pihak, mulai muncul pihak yang memberikan sertifikasi, dan sejak saat itu juga dunia mulai banyak muncul peraturan dan undang-undang untuk masalah catering, makanan, dan minuman. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Karin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu tertarik untuk
membahas salah satu bisnis catering yang sering digunakan oleh masyarakat ya, yaitu ada dari PT Reska Multi Usaha. Nah, PT Reska Multi Usaha ini itu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia yang berdiri sejak tahun 2003 dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program PT Kereta Api Indonesia selaku perusahaan induknya khususnya usaha restoran kereta api serta bidang usaha lainnya termasuk juga catering. Bisa slide selanjutnya, Asti? Maaf. Ya, selanjutnya ada target pasar. Nah, jadi PT Reska Multi Usaha ini memiliki target pasar, tentunya itu para penumpang kereta api yang menempuh perjalanan keluar kota atau ke luar provinsi. Boleh slide selanjutnya, Asti? Ya, selanjutnya ada industri supply. Nah, pasokan makanan yang ada di bisnis catering ini tuh dari mana aja sih? Nah, karena catering ini kan kebanyakan merupakan makanan lokal Indonesia ya. Jadi pasokan bahan makanannya itu juga tentu dari perusahaan-perusahaan lokal. Nah, selain itu di catering ini itu juga menyediakan seperti snack-snack kecil, kalau teman-teman tahu itu kayak seperti Citato atau Citos gitu. Nah, persediaan ini itu dipasoknya itu dari salah satu toko di stasiun pemberhentian gitu. Kalau seperti contohnya itu kalau teman-teman pernah ke stasiun Jogja atau Tugu atau Lempuyangan itu ada toko yang seperti Alfamart, itu saya lupa namanya apa. Nah, itu toko itu tuh juga menjadi salah satu pemasok gitu dari snack-snack yang digunakan di PT Reska Multi Usaha ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Rai. Slide selanjutnya ada legislasi perusahaan. Ada food safety and healthy. Yang pertama ada dapur pembuatan di stasiun. Jadi makanan-makanan ini tuh tidak langsung dibuat di gerbong kereta, tapi ada dapur khusus di pembuatan di stasiunnya. Lalu penyimpanannya ada di dapur stasiun atau mes. Bahan makanan mentah tidak disimpan dalam gerbong kereta, akan tetapi disimpan di dapur stasiun atau mes. Hal ini dikarenakan proses pengolahan dilakukan di dapur. Lalu yang keempat ada peralatan yang memenuhi standar kesehatan, di mana peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih. Lalu yang kelima ada penyajian serta kemasan makanan menggunakan bahan ramah lingkungan yang tertutup. Seperti pada gambar, di makanannya menggunakan kemasan kertas ya teman-teman, dan gelasnya juga kertas, dan pengaduknya tuh menggunakan seperti kayu. Lalu ada quality and control. Yang pertama, terverifikasi halal. PT Reska ini telah mengajukan sertifikasi halal sejak tahun 2017 dan telah terbit pada tahun 2019. Yang kedua ada dispatch center yang mengawasi semua layanan dan pemesanan makanan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan melalui customer service. Ini merupakan Instagram dari KAI Service untuk melayani komplain atau keluhan pelanggan. Adapun kontak langsung dari PT Reska Multi Usaha ini ada nomor telepon, email, serta websitenya untuk melakukan keluhan. Lalu ada pengenalan aplikasi. Pengenalan aplikasi KAI Akses ini selain digunakan untuk memesan tiket kereta KAI, juga menyediakan fitur Rail Food untuk memesan makanan pada saat di kereta api. Jadi pemesanan ini dilakukan jika kereta telah berangkat, serta jika ingin memilih menu khusus daerah seperti empal gentong, itu keretanya harus melewati dulu daerah Cirebon, karena pasokan makanannya akan diambil di stasiun pemberhentian di Cirebon. Seperti itu, teman-teman.
Berikut referensi yang kelompok 14 gunakan. Cukup singkat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Boleh raise hand. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Kelompok ini mempresentasikan tentang usaha makanan catering gitu ya, dan memberi salah satu contoh catering kereta api gitu ya. Sebenarnya tidak hanya kereta api ya, ada contoh lain mungkin setiap maskapai itu juga punya, ada Garuda dengan Aerofood-nya, kemudian ya macam-macam lah. Kemudian setiap calon penumpang bisa memesan terlebih dahulu gitu ya. Kalau PT KAI sudah ada aplikasinya, kalau pesawat biasanya ketika reservasi tiket itu ada ada pilihan gitu ya. Kamu dietmu apa gitu? Apakah kamu vegetarian misalkan? Apakah karena berdasarkan kepercayaan tertentu itu tidak makan babi dan sebagainya, itu ada seperti itu. Silakan Anur mau bertanya atau menanggapi sesuatu. Mungkin izin bertanya sedikit juga untuk kelompok catering. Kan biasanya kalau catering tuh ini ya, dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Maksudnya kayak pesannya dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, tadi kan katanya supply-nya itu dari toko yang ada di stasiunnya. Kalau di Cirebon tuh ada namanya Yomart gitu. Nah, misalnya kita nyuplainya dari situ, apa emang harganya nggak lebih mahal daripada misalnya suppliernya kita ambil dari luar gitu? Apalagi kan kalau misalnya kereta api kan bisa aja gitu kerja sama perusahaan lain gitu. Soalnya aku juga nyari sumber gitu kalau misalnya supplier itu emang bener dari tempat pemberhentian terus beli di situ, atau emang dia punya supply terus diambilnya di keretanya gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Langsung dijawab saja ya Bu Cira. Jadi kalau untuk pasokan bahan makanannya itu mereka tuh buka lowongan kerja untuk para pekerja. Nah, jadi ada pekerja itu sendiri yang dikhususkan untuk membeli bahan makanan lokal seperti kayak daging dan nasi seperti itu. Nah, itu tuh mereka punya bekerja sama dengan toko grosir yang memang sudah menjadi langganan, sehingga kenapa harganya mahal? Karena di kereta itu tuh kan nggak ada saingan sama sekali ya. Jadi makanya harganya tuh mahal gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 14? Tadi coba meluruskan sedikit, maksudnya tuh mahalnya bukan dijual di keretanya, tapi suppliernya. Soalnya tadi kan Rai kan jelasinnya kalau suppliernya tuh dari minimarket yang ada di stasiun. Jadi kan kalau di minimarket stasiun aja tuh udah mahal, mungkin masuk ke sana makin mahal. Nah, aku nanyanya tentang suppliernya si PT-nya itu dari mana gitu. Oke, jadi untuk yang itu kan tempatnya ada di stasiun. Sehingga harganya nggak akan lebih, mungkin bisa dijual dari orang, kalau bukan dari PT RSK sendiri mungkin bakal lebih mahal ya. Tapi karena PT RSK ini sendiri anak dari PT KAI, harganya akan lebih murah ketika dari tangan PT RSK-nya, karena kan tokonya juga istilahnya kayak nyewa juga gitu di stasiun KAI-nya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Asti, tadi juga udah jelasin sama Asti tentang yang udah kerja sama grosir gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Anur, terima kasih atas partisipasinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya dulu juga sering berpikir waktu saya kecil gitu ya, nggak tahu kalau di pesawat atau di kereta itu masih berpikir bahwa makanannya itu masak di situ gitu ya. Ternyata tidak ya teman-teman, jadi sudah ada penyedianya gitu ya, sudah dalam bentuk jadi. Nanti mungkin di kereta atau di pesawat hanya mungkin ada microwave, mungkin ada heater dan sebagainya gitu ya untuk menghangatkan seperti itu. Jadi tidak dimasak di situ, mengingat pasti akan berbahaya itu ya untuk safety. Nggak kebayang kalau bawa LPG gitu ya di atas pesawat gitu ya, kalau ada apa-apa gitu tiba-tiba
bau masakannya itu pas lagi masak, chefnya kan nggak mungkin tercium kemana-mana seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang catering kereta api, saya ingat dulu pernah, belum lama gitu ya, kaitannya mungkin dengan kerjasama, karena ini menarik ya, tentang supply and chain, barang-barang, bahan-bahan untuk restoran itu, ada mata kuliahnya sendiri gitu ya, sayangnya kalau di Parwi nggak ada, tapi mungkin ini menarik kalau teman-teman pengen mempelajari tentang supply and chain ini. Dulu pernah ada kalanya, PT KAI itu bekerja sama Solaria. Mungkin teman-teman pernah ingat. Jadi semua makanannya itu pakai boxnya Solaria itu yang wadahnya tutupnya ungu atau apa itu kan. Jadi tapi tidak semua menu, hanya ada beberapa, mungkin nasi goreng, kemudian nasi apa, nasi capcay dan sebagainya. Pernah beberapa waktu PT KAI bekerja sama dengan Solaria gitu. Pernah juga sama Pring Sewu gitu ya, rumah makan Pring Sewu dan sebagainya. Tapi kemudian tidak gitu. Saya mengamati ketika waktu itu PT KAI cateringnya disediakan atau bekerja sama dengan Solaria, ada komentar-komentar gitu dari pengguna kereta api. Wah, kangen nih sama nasi goreng kereta api gitu. Yang menurutnya itu khas banget gitu. Rasanya itu hanya kereta api yang punya gitu. Kok diganti Solaria sih, ada seperti itu. Nah, tentunya ada kerjasama ya antara PT KAI dengan mungkin restoran-restoran itu dan sebagainya gitu, yang bisa jadi akhirnya tidak berlanjut. Tentu saja alasan yang pertama bisa jadi karena ini juga ya alasan ekonomis gitu ya, mungkin dari pertimbangan harga dan sebagainya begitu, seperti itu. Tapi tadi menarik juga yang disampaikan Asti, kenapa barang yang dijual itu mahal gitu ya, cenderung lebih mahal ya karena hanya itu yang ada, seperti itu. Dan itu seperti ya memang bisnisnya usaha bisnisnya dari kereta api itu sendiri gitu ya, yang ya kalau konsumen yang mau beli ya adanya itu ya akan dibeli gitu, tapi itu kan bukan sesuatu yang kemudian wajib gitu ya. Jadi sebenarnya konsumen bisa memilih yang lain atau membawa sendiri. Kalau dulu masih sering berhenti gitu ya di stasiun, masih ada pedagang yang masuk, sekarang nggak ada ya kereta api, jadi pilihannya lebih sedikit gitu. Tapi menarik bagaimana usaha-usaha catering itu mensuplai gitu ya, banyak mensuplai ini ya, transportasi ya, kereta, pesawat dan sebagainya. Terus bis-bis itu biasanya berhenti di rest area, juga bekerja sama dengan rumah makan dan sebagainya gitu. Karena makanan ini memang kebutuhan pokok utama, jadi menarik sekali gitu. Mungkin nanti teman-teman yang punya usaha entah itu restoran, kafe dan sebagainya, di akhir nanti boleh berbagi juga pengalamannya gitu ya. Oke, terima kasih presentasinya Asti dan teman-teman. Masih tersisa 2 lagi ya. Yang selanjutnya ada kelompoknya Putri Sari, kemudian Siti Nur Cahyani, Alvina dan Davina. Alvina dan Davina, bukan kembar ya ini ya? Iya Bu, benar. Baik. Oke, ya silakan. Kalau begitu kami langsung share screen saja ya Bu. Ya, silakan. Oke, pertama-tama terima kasih Bu Zida atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bu Zida dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang street food. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Talita, yang kedua ada Davina Ristana, selanjutnya ada Siti Nur Cahyani, dan yang terakhir adalah saya Putri Sari. Baik, lanjut saja ke materi. Sebelum masuk ke sejarah street food, sebenarnya apa sih itu street food? Nah, menurut FAO, street food adalah makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat umum yang langsung dimakan tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Berikutnya, kita masuk ke sejarah street food. Street food itu di Indonesia pada awalnya dikenal mulai tahun 1811 sampai rentang 1816. Pada saat itu, Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan Gubernur Jenderal
VOC pada saat itu menginstruksikan sistem lalu lintas sebelah kiri jalan raya dan mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan dibuat trotoar untuk pejalan kaki dengan tinggi harus berukuran 31 cm dan lebarnya 150 cm. Trotoar ini dinamakan 5 feet karena memang ukurannya yang berukuran 5 kaki manusia. Nah, istilah 5 feet ini yang kemudian digunakan oleh para pedagang. Jadi Kak, tempat ini itu digunakan oleh pedagang untuk mulai berjualan di atasnya. Nah, selain karena penjelasan di atas, kita mengambil nama kaki 5 tuh karena jumlah kaki yang digunakan para pedagang dari gerobaknya. Nah, jumlah kaki dan jumlah kaki gerobak dan jumlah kaki pedagang itu ditambah dengan satu tumpuan kaki itu yang menyebabkan kita menyebutnya kaki 5. Maka dari itu pedagang yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu biasa kita sebut dengan pedagang kaki 5. Begitu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lanjut saja. Di sini kita akan membahas mengenai primary market dari street food itu sendiri. Siapa sih target pasar dari street food? Nah, yang pertama, street food itu dapat dijangkau oleh semua kalangan kelas, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Terus, street food juga cocok untuk semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya, strategi marketing dari street food itu seperti apa sih? Yang pertama, dapat promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau Story WA, itu juga bisa. Terus yang selanjutnya, keunikan nama brand atau usaha itu sendiri, itu dapat menjadi daya tarik bagi pembeli gitu. Selanjutnya juga ada diskon. Lanjut. Nah, di sini ada keunggulan dari street food. Adapun keunggulan street food itu yang pertama, harganya terjangkau, yang kedua mudah ditemui oleh pembeli, yang ketiga umumnya makanan yang dijual dapat langsung dinikmati, dan yang keempat interaksi antara pembeli dan penjual itu berkesan santai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada isu negatif tentang street food. Yang pertama, standar kebersihan dan keamanan produk itu kurang baik atau kurang kurang baik lah intinya gitu. Terus yang kedua, fasilitas yang disediakan sangat terbatas dan sederhana. Terus yang ketiga, sering dijumpai pedagang kaki 5 yang berjualan di sembarang tempat seperti kayak di trotoar gitu. Yang keempat, antrian pembeli yang panjang itu dapat menyebabkan kemacetan jalan, dan yang terakhir menghasilkan sampah yang sulit didaur ulang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh street food. Pada gambar pertama ini, mungkin beberapa teman udah pada tahu itu ada di Klebengan, itu tepatnya berada di depan Gor Klebengan. Nah, di situ terdapat makanan kayak sempol, tahu bulat, takoyaki, roti bakar, dan lain-lain. Terus yang kedua, gambar kedua ada itu street food yang ada di Sunmore atau Sunday morning. Nah, biasanya di Sunmore ini nggak cuman ngejual makanan, tapi juga ada ngejual baju, sepatu, dan pernak-pernik lainnya gitu. Nah, yang gambar ketiga itu merupakan gambar es goreng Pak Gatot yang berada di alun-alun Kidul. Nah, es goreng ini otentik banget nih sama alun-alun Kidul karena dengan apa ya? Karena keunikan dalam menjual es goreng ini itu dengan cara memanggil pelanggan melalui speaker yang dilontarkan suara-suara lucu secara langsung melalui mikrofon gitu. Terus nggak cuman ada es goreng, di alun-alun Kidul juga kayak ngejual makanan-makanan lain seperti sempol, kayak cilok, gitu-gitu, burger, kebab, gitu. Oke, lanjut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vina. Terima kasih.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh dari industri supply dari street food. Yang pertama ada pasar. Nah, di pasar ini biasanya menyediakan pasokan bahan-bahan pangan yang masih segar. Nah, pasar ini biasanya jadi sumber bahan panganan untuk street food yang butuh bahan segar nih. Misalnya kayak street food yang menjual kebab gitu. Terus keuntungan lainnya, kalau memasok dari pasar itu, karena saat kita membeli bahan makanan kan bisa tawar-menawar ya, jadi harga yang didapatkan tuh bisa lebih murah. Dan nanti begitu produk akhirnya dijual pun jadi bisa murah harganya. Terus untuk yang kedua ada toko grosir, biasanya menyediakan barang yang dapat dibeli dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih murah. Kok yang ini tuh cocoknya untuk kemasan atau barang yang tidak cepat basi. Jadi jumlahnya kan banyak, tapi murah gitu, jadi bisa membuat produk jadi street foodnya itu juga nanti harganya terjangkau. Yang terakhir ada supplier yang menjadi penghubung antara produsen bahan makanan dengan pengusaha street food. Supplier ini kan biasanya jadi pemasok untuk franchise street food. Jadi ketika usaha street food ini berjalan, mereka udah punya supplier bahan baku sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alvina atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan street food, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi ini diatur dalam beberapa peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Pangan Jalanan Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta Kemenkes Nomor 942 Tahun 2003 tentang standar hygiene dan sanitasi makanan jalanan. Berikut adalah prosedur kebijakan-kebijakan yang sudah kami rangkum dari beberapa peraturan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi peraturan yang pertama bagi penjamah makanan atau penjualnya ya. Jadi penjual makanan wajib menjaga kebersihan dan kesehatan serta menjaga higienitas, seperti tidak menderita penyakit mudah menular seperti batuk, pilek, influenza, diare, penyakit perut sejenisnya. Kemudian wajib menutup luka. Pedagang wajib menutup luka terbuka atau bisul, bahkan luka lainnya. Kemudian menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Memakai celemek dan tutup kepala, mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. Kemudian menjamah makanan harus menggunakan alat atau alas tangan. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan seperti telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya. Dan tidak batuk atau bersin di hadapan makanan yang disajikan tanpa penutup apapun. Kemudian ada peraturan tentang peralatan yang digunakan. Jadi peralatan yang digunakan itu wajib dibersihkan, wajib dicuci menggunakan air bersih dan sabun, kemudian dikeringkan juga dengan alat atau kain yang bersih, dan disimpan di tempat bebas pencemaran, serta penjual dilarang menggunakan kembali alat yang memang sekali pakai. Kemudian untuk peraturan air dan bahan tambahan, jadi air yang digunakan dalam proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen wajib menggunakan air bersih. Kemudian ketika air tersebut ingin dikonsumsi juga wajib untuk direbus terlebih dahulu untuk air mentah. Selanjutnya semua bahan olahan harus terdaftar dalam Departemen Kesehatan, segar dan tidak rusak, busuk, atau terkontaminasi atau sudah kadaluarsa seperti itu. Kemudian bahan makanan tambahan harus terpisah dari bahan utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi di dalamnya. Kemudian untuk peraturan penyajian, jadi makanan yang disajikan wajib menggunakan wadah tertutup dan bersih, kemudian pembungkus dilarang ditiup oleh penjual. Kemudian ada peraturan konstruksi dan sarana penjual. Konstruksi atau sarana penjual ini maksudnya seperti gerobak atau tempat yang digunakan oleh penjual untuk berdagang. Ini wajib mudah untuk dibersihkan, kemudian harus tersedia tempat untuk air bersih, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi atau yang siap disajikan, jadi harus ada ruang untuk makanan yang sudah jadi. Kemudian ada tempat untuk penyimpanan peralatan, tempat cuci seperti cuci alat, tangan, bahan makanan, kemudian wajib ada tempat sampah. Lalu untuk peraturan sentra dagang atau pusat dari street food itu sendiri, ditetapkan di lokasi tertentu oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Seperti kalau di Jogja, contohnya Gor Klebengan atau Sunmore, dan lain sebagainya. Kemudian wajib jauh dari sumber pencemaran seperti tempat pembuangan akhir. Kemudian dilengkapi fasilitas sanitasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Berikut adalah referensi atau sumber yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa yang belum pernah ke street food? Nah, kalau versi saya berarti belum pernah merasakan nikmatnya hidup gitu ya, kalau belum pernah ke street food. Oke, silakan. Iswan, mau nanya apa? Oh, tadi chat ya, itu ya. Mungkin kelompok berapa? Kelompok 15 ya, bisa baca chatnya Iswan. Ya. Menarik tadi tentang sejarahnya street food ya. Kalau menurut saya ternyata berawal dari sistem lalu lintas gitu ya, yang ada trotoar, panjangnya ya itu 5 kaki ya, itu tadi itu menarik sekali. Terus karena gerobaknya kakinya 5 gitu ya, atau kalau gerobaknya kakinya 3 ditambah kaki penjual jadi 5 gitu ya, itu menarik sekali. Silakan. Ada. Permisi, Bu. Silakan, Putri. Mungkin saya izin untuk menanggapi pertanyaan dari Iswan. Kan tentang kasus perebutan hak antara pejalan kaki dan pedagang kaki 5. Maka dari itu kan sebenarnya sudah sering ada nggak sih kayak orang-orang tuh udah protes kayak hak jalan kakiku diambil oleh pedagang-pedagang. Maka dari itu ada kebijakan mungkin dari beberapa daerah dan beberapa pemerintah untuk menyediakan tempat khusus untuk pedagang kaki 5 menjadi tempat sarana jual belinya mereka, seperti yang kita tahu yang terbaru ini ada di Teras Malioboro. Itu khusus untuk para pedagang kaki 5 dipindahkan ke situ karena dulu memang di sepanjang Jalan Malioboro itu digunakan untuk berjualan. Maka dari itu mereka untuk kenyamanan para pejalan kaki, pemerintah menyediakan menyediakan tempat untuk mereka berjualan. Sekian, terima kasih. Bagaimana Iswan? Apakah membantu? Oke, bagaimana Iswan mencontohkan Malioboro ya, pedagangnya pindah biar pejalan kaki bisa nyaman, ganti skuter listrik gitu ya sekarang ya. Ini cuman ini aja intermezzo. Oke, silakan yang lain. Hal yang menarik dari presentasi kelompok ini menurut saya adalah isu gitu ya, isu tentang tentang kebersihan gitu ya dan higienitas makanan yang dijual di street food gitu ya. Ini bisa jadi salah satu bentuk usaha makanan yang tapi ternyata sebenarnya ada ya aturannya untuk pedagang kaki 5 bagaimana tentang kebersihan dan sebagainya gitu, walaupun mungkin pada praktiknya sulit gitu ya untuk menerapkan itu. Bahkan ada anekdot gitu ya, tempat yang kotor itu biasanya menyajikan makanan paling enak gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah juga gitu merasakan seperti itu gitu ya. Kalau kita mau beli makan pecel lele gitu ya, itu mungkin lebih memilih di street food yang mungkin minyak gorengnya udah sampai hitam dipakai berkali-kali daripada mungkin ke restoran gitu ya, udah mahal gitu ya, pecel lele aja mahal tapi kurang enak gitu ya, mendingan di street food. Nah ini juga salah satu bentuk usaha yang mungkin bisa jadi tidak mengikuti standar kebersihan dan sebagainya, tapi tetap rame gitu. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Saya sering melihat tontonan-tontonan di YouTube itu kan banyak ya street food di mana gitu ya. Kalau ngelihatnya sih kalau di video gitu ya kok kayaknya jorok banget gitu ya. Tadi disampaikan juga mungkin penjualnya ada yang habis garuk-garuk rambut, mungkin garuk-garuk apa, nggak pakai sarung tangan dan sebagainya, mengolah makanan gitu. Tapi yang ngantri, yang beli rame banget. Nah ini bisa menjadi tugas teman-teman juga minggu depan itu kan ada tugas bukan minggu depan, Senin ya, tapi tidak dikumpulkan hari Senin, ada critical analysis gitu ya pada hospitality industry. Kalau mau mengangkat ini tentang isu mungkin kebersihan, food safety dan hygiene gitu ya, di street food ini menarik sekali gitu ya. Bagaimana bisa tempat yang mungkin tidak benar-benar mengikuti standar kebersihan, food safety and hygiene itu bisa banyak pembelinya. Ini kan suatu fenomena yang menarik. Oke, silahkan. Satu pertanyaan lagi. Adakah? Tidak ada? Oke.
Ya sudah, kalau tidak ada kita lanjut ke yang terakhir ya, kelompok yang terakhir ada Sabrina, ada Devi dan juga ada Yosa. Nanti setelah itu kita mungkin bisa menyimpulkan sesuatu setelah presentasi kelompok yang terakhir ini. Silakan. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Zida dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai food and beverage in hospitality tentang warung atau deli. Selanjutnya. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sabrina Deva Putri Widodo, kemudian ada Devi Kurnia Astuti, lalu ada saya sendiri, Yosa Stiana Putri Sitepu. Warung atau deli. Warung atau deli merupakan usaha skala kecil yang menjual makanan. Selanjutnya. Sejarah dan background. Deli berasal dari kata Delikatessen, diadopsi dari bahasa Jerman Delikatz yang artinya makanan lezat. Deli pertama kali populer di Eropa. Fungsi deli sendiri dahulu hampir sama seperti supermarket, yaitu menjual berbagai bahan makanan segar dan kering. Bedanya, deli dilengkapi dengan bahan makanan impor yang biasanya sulit didapat di wilayah tersebut. Bahkan beberapa deli besar juga melengkapi rak-raknya dengan permen, coklat, wine, soft drink, cookies, teh, dan juga kopi. Kemudian, banyaknya orang Eropa yang bermukim ke Amerika membuat deli ini menjamur di Amerika. Imigran di Eropa mendirikan deli untuk menyediakan keju, wine, sosis, dan bahan makanan lain dari Eropa yang sulit dicari di Amerika. Lalu konsep deli atau warung ini pun berkembang. Tidak hanya menyediakan bahan makanan mentah, tapi juga menyediakan makanan cepat saji. Makanan yang disajikan umumnya mudah diolah. Ruangan deli biasanya tidak besar. Pelanggan biasanya bisa beli untuk dibawa pulang ataupun makan di tempat. Dan sampai sekarang, deli lebih fokus pada penjualan makanan siap saji. Karena penjualan makanan cepat saji ini lebih laris dibandingkan dengan deli yang hanya menjual bahan mentah saja. Selanjutnya. Jenis-jenis warung. Yang pertama ada warung Tegal. Warung ini biasanya menjual atau menyajikan nasi putih beserta lauk-lauknya. Jenis makanannya seperti makanan rumah, yaitu makanan yang sering dimasak dan disediakan di rumah tinggal. Menu yang biasa disajikan itu seperti ayam goreng, tahu tempe, ikan mas, aneka tumisan, aneka sayur dan kuah. Di Jogja sendiri ini tuh kayak burjonan, kayak ada burjo andek, seka, warteg bahari, dan lain sebagainya. Kemudian contoh warung yang kedua itu ada warung makan menu khusus. Warung ini hanya menyediakan makanan dengan menu tertentu saja. Contoh-contoh warung makan khusus ini seperti warung sate yang hanya menjual sate, kemudian warung nasi uduk, warung nasi goreng, warung mie ayam, warung soto, dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dava. Ya, selanjutnya ada kios atau warung kelontong. Itu biasanya menyediakan makanan kering dan kebutuhan sehari-hari. Terus selanjutnya ada warung tenda, merupakan warung yang berada di pinggir jalan dan beratapkan tenda seadanya. Dan biasanya lebih populer dengan sebutan kaki lima. Bedanya antara kaki lima dengan jenis warung lainnya adalah terletak pada tempatnya sendiri. Next. Nah, primary markets dari warung ini sendiri biasanya
masyarakat menengah ke atas maupun ke bawah, jadi seluruh kalangan itu biasanya memang makan di warung-warung seperti warteg gitu-gitu kan, karena ini harganya terjangkau dan biasanya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, jadi semua kalangan bisa untuk makan di sana. Terus biasanya warung-warung ini didatangi oleh para mahasiswa dan pekerja karena mereka cenderung lebih hemat untuk makan di warung-warung daripada di restoran atau di kafe-kafe atau tempat makan yang memang sudah ada namanya. Next. Nah, industri supply dari warung-warung ini sendiri, kalau misal mereka mempunyai usaha warung dan tidak bergabung dengan franchise seperti itu, mereka cenderung untuk membeli bahan baku makanannya itu dari pasar tradisional. Misalnya mereka membeli bahan makanannya itu setiap bulan atau per minggu. Dan mereka biasanya juga mempunyai toko sembako langganan sendiri. Terus yang kedua ada pemasok tetap apabila franchise. Jadi kayak misal warung Tegal Bahari itu biasanya dia ikut franchise, jadi pemasoknya tetap dari distributor warung Bahari yang lainnya, sama kayak Burjo Adeska itu biasanya satu burjo dengan burjo yang lain dengan nama yang sama, itu biasanya pemasoknya juga sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Ya, selanjutnya dapat undang-undang peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Yaitu upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain seperti racun atau yang membahayakan konsumen, yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, terdapat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1099/SK/7/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Nah, ini ada food quality control. Yang pertama, terdapat fasilitas sanitasi. Jadi, pelaksanaan atau praktek hygiene dan sanitasi karyawan dan konsumen juga perlu pengawasan yang salah satunya seperti cuci tangan. Karyawan atau penjual harus dapat membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan seksama menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian yang kedua, dapat bahan makanan. Jadi penyimpanan bahan pangan terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan kering dan penyimpanan dingin. Penyimpanan kering biasanya dilakukan untuk produk-produk kering seperti bumbu dan produk yang tahan lama. Sedangkan yang penyimpanan dingin digunakan untuk menyimpan makanan yang mudah rusak karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Lalu kemudian ada penyajian makanan. Nah, pada saat menangani pangan, karyawan harus mampu menahan diri dari perilaku yang dapat mengakibatkan kontaminasi pangan seperti meludah atau mengunyah makanan, bersin atau batuk-batuk, atau semacam itu yang dapat mengotori makanan tersebut. Kemudian dapat peralatan. Nah, peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan ini jangan sampai menjadi penyebab makanan yang tidak aman seperti
peralatan yang mengandung bakteri. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Sekian materi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit ya, kira-kira. Yang mau memberikan komentar atau tanggapan, atau mungkin ada teman-teman di sini yang mengelola entah dirinya sendiri atau mungkin keluarganya gitu ya, mengelola salah satu usaha food and beverage, itu bisa berbagi pengalamannya, bagaimana benefit dan juga tantangannya gitu ya. Silakan. Adakah? Tidak ada? Maaf, saya dari tadi berbicara, tapi sepertinya saya masih mute ya. Oke, adakah? Tidak ada? Boleh di stop share screen-nya. Terima kasih. Tidak ada komentar atau pertanyaan? Tidak adakah juga yang di sini punya usaha pribadi atau keluarga gitu yang bergerak di bidang food and beverage? Adakah pengalaman yang bisa dibagi? Oke, tidak ada. Oh, oke. Anur, silakan. Mungkin izin cerita sedikit aja, Bu Zida. Jadi dulu sebelum pandemi, kakakku tuh punya salah satu kafe di Jogja, itu namanya Ekologi, yang ada di Sancat. Nah, sebenarnya itu tuh kafenya lebih ke apa ya? Jadi pakai manajemen gitu, manajemen kafe. Jadi kayak kita cuma modalin, terus ntar yang ngurus semuanya tuh dari manajemen kafe itu. Cuman gara-gara pandemi kemarin, terus kan kafe kan terdampak banget lah karena PPKM dan lain-lain, sehingga nggak bisa buka gitu kan. Jadi ya udah terpaksa tutup gitu. Terus ya mungkin tantangannya ini sih kayak di bagian untuk ngestabilin apa namanya pengunjungnya gitu kayaknya Bu. Soalnya biar si kafe itu harus mungkin ada inovasi terus biar apa namanya selalu ada yang datang. Itu bentuk kafenya lebih kayak ke working space gitu sih dulu. Mungkin kalau di angkatan kami Ardi sih yang punya kafe sampai sekarang. Karena kali bisa sharing. Oke, sudah dipanggil nih sama Anur. Mana Ardis? Adakah di sini? Sudah left? Atau masih ada? Boleh berbagi pengalamannya? Oke, ya mungkin bisa menunggu nanti Ardis join lagi atau apa namanya teman-teman bisa langsung tanya ke Ardis ya. Menarik gitu ya, industri apa ya, usaha gitu ya, usaha makanan ini sebenarnya pasarnya nggak pernah mati gitu ya. Artinya karena ini adalah kebutuhan pokok gitu, kebutuhan dasar gitu, jadi selalu ada gitu. Hanya memang karena mungkin ini termasuk salah satu usaha yang mudah mungkin ya, apalagi kalau mungkin warung gitu ya, kaki lima dan sebagainya, kita bisa nih di sini modal uang tidak terlalu banyak, terus bikin gerobak jualan gorengan sudah bisa gitu. Mungkin ini berbeda kalau misalkan di negara-negara yang quality control-nya sangat ketat gitu ya, tidak bisa mendirikan apa ya usaha atau bisnis kalau nggak benar-benar ada surat izin dan sebagainya. Kalau di sini kan kita tidak. Jadi sebenarnya
mungkin untuk iklim usaha yang seperti itu diuntungkan, karena kita juga banyak sekali SME itu ya, atau UMKM ya, skalanya kecil dan menengah gitu. Semuanya ada positif dan negatifnya ya, ada plus minusnya gitu ya. Mungkin kalau di model-model yang seperti di tempat kita itu akan rentan dengan permasalahan itu tadi ya, hygiene, safety dan sebagainya. Bagaimana kalau ada pelanggan, sering ya kita dengar beberapa permasalahan yang ini bisa banget teman-teman angkat dalam tulisan kritis teman-teman nanti. Mungkin keracunan makanan, mungkin ngetok harga, apalagi biasanya masalah-masalahnya yang bisa atau sering kita hadapi gitu ya, sering kita jumpai gitu ya di industri food and beverage gitu. Kalau restoran kenapa harganya mahal gitu ya, karena apa namanya, memang Mohon maaf Bu, masih di mute. Oke, maaf. Sampai mana tadi saya ya? Sampai restoran yang harganya cukup mahal, Bu. Oke, kalau restoran mungkin harganya cukup mahal karena harus barang-barangnya harus import, supply and chain-nya panjang ya, rantai makanannya, jadi harga yang dikenakan pada tiap menunya itu sudah memperhitungkan jalur distribusi bahannya seperti itu. Oke, teman-teman, apa namanya? Saya kira itu banyak hal yang ternyata bisa kita pelajari gitu ya dari 2 minggu presentasi teman-teman. Saya sangat mengapresiasi bagaimana teman-teman melakukan pencarian data gitu ya, lengkap banget gitu. Dan pertemuan dengan saya hanya tinggal 1 kali lagi minggu depan hari Senin tentang critical analysis pada hospitality industry. Nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin dari mungkin sudut pandang sosial, mungkin geografis, mungkin ekonomi, politik dan sebagainya gitu ya. Termasuk ini tadi hal-hal yang menyangkut tentang izin, tentang kebijakan dan sebagainya gitu ya. Ada tugas kuis, mungkin kuisnya apa ya, saya revisi tadi maksimal 300 kata aja, nggak usah 500 gitu ya, 300 kata, dan itu nanti silakan teman-teman submit di Kamis minggu depan. Jadi Senin kita ada pertemuan terakhir, hari Kamisnya teman-teman apa namanya mensubmit tugas kuis, kemudian minggu depannya adalah UTS. Soal UTS-nya juga sudah ada kan di RPKPS gitu ya. Nanti saya hanya menyiapkan kolomnya saja di Google Classroom begitu, tentang mungkin kriteria detailnya gitu. Jadi sebelum ujian nanti saya kirimkan semacam instruksinya gitu ya. Nanti silakan teman-teman mengumpulkan gitu. Karena itu bentuknya paper, bentuknya esai. Jadi mungkin saya akan meminta untuk tanggal 11 itu kita tidak ada kuliah, itu memang waktunya teman-teman UTS, dan mungkin silahkan dikerjakan seharian. Biasanya saya akan membatasi waktunya sampai jam 23.59 malam, seperti itu. Selanjutnya setelah UTS akan dilanjutkan oleh Bu Handayani. Begitu teman-teman, sudah cukup ya. Terima kasih. Iswan juga tadi sudah apa namanya menjadi timekeeper, walaupun tadi sempat di tengah-tengah ada urusan pribadi ya. Iswan ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ini mohon materinya silahkan diunggah semuanya di Google Classroom agar bisa dibaca kembali oleh yang lain, mungkin bisa jadi bahan juga untuk mengerjakan paper atau tugas UTS-nya gitu ya, baik kuis atau UTS-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu Zida. Terima kasih. Selamat sore, Bu Zida. Terima